Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Alvina Rahmawati dari D4 Teknik Perpipaan, kelas TP4A, NRP 08190426. Di sini saya akan menjelaskan tentang oscillating flow path for cylinder. Oscillating flow path cylinder merupakan aliran fluida dengan arah bolak-balik. Oscillating flow path cylinder ini biasanya digunakan pada offshore platform. Ini adalah gambar dari offshore platform yang berada di tengah laut. Biasanya oscillating flow path for cylinder ini digunakan pada offshore platform untuk contoh di aplikasi di bidang keteknikan. Kemudian untuk kondisi batas dan kondisi awal pada domain permasalahan untuk kasus ini, yaitu kita akan membuat domain terdapat dua kontak. Kotak pertama dengan dimensi 30 kali 30 kali 0,4. Sedangkan kotak kedua dengan dimensi 9 kali 9 kali 0,4. Kotak tersebut memiliki 4 silinder yang berada di pusatnya. Dengan diameter silindernya yaitu 1. Ini adalah kotak kedua dengan dimensi 9 kali 9 kali 0,4. Dan kotak tersebut juga memiliki 4 silinder yang berada di sini, seperti gambar yang saya tunjukkan. Kemudian berikut ilustrasi geometri domain permasalahan yang dibuat dengan menggunakan software Salome. Jadi, untuk membuat sebuah oscillating flow path cylinder ini, kita menggunakan software Salome untuk membuat beberapa tahapan. Untuk itu kita membuat dua kotak. Yang pertama adalah kotak besar ini dengan ukuran 30 kali 0,4 dan kotak kecil ini yang terdapat di pusatnya ada 4 silinder. Nah, ini adalah gambar domain permasalahan tampak samping, seperti ini gambarnya. Untuk mengerjakan domain permasalahan ini pada kasus ini, kita menggunakan diameter silinder tersebut adalah 1. Untuk sudut pada tiap silinder 30. Untuk radius pada tiap antara jarak dari titik ke silinder 1,75 dengan frekuensi, amplitude, level, dan scale seperti yang ada di PowerPoint ini. Kemudian untuk menentukan inspection mean distance ini untuk menentukan ini menggunakan software Salome. Tujuannya kita menentukan ini adalah untuk memastikan apakah jarak antara titik pusat dengan silinder ini sesuai apa tidak. Kemudian inspection angle ini juga kita harus memastikan juga apakah antara jarak silinder satu ke silinder yang lain ini sesuai apa tidak, sesuai dengan spesifikasi desain yang sudah diberikan atau tidak. Metode meshing ini juga kita menggunakan software Salome. Pada metode meshing ini ada tipe mesh, jumlah mesh, dan gambar blok mesh. Untuk tipe meshnya sendiri yang digunakan pada sistem ini adalah prisma. Karena pada batas boundary, seperti gambar ini, depan, ini kan tampak depan, pada gambar ini tampak depan, dan tampak belakang itu berbentuk triangle, sedangkan pada tampak sampingnya sebelah sini, itu berbentuk persegi panjang. Jadi tipe meshnya adalah prisma. Untuk tipe prisma ini menggunakan ukuran untuk submeshnya minimalnya dengan menggunakan 0,05
dan ukuran maksimal submesh-nya 0,15 serta number of segment-nya sebesar 1. Kenapa saya menggunakan ukuran minimal 0,5 dan maksimal 0,15? Karena untuk desain ini nantinya akan pada saat kita running di ParaView hasilnya akan lebih rapi dan lebih smooth. Jadi saya menggunakan 0,05 dan 0,15. Untuk total mesh-nya juga terbentuk sebanyak 476.482.000. Nilai dari 476 dan 482.000 ini didapat dari hasil mesh report computing yang berasal dari software Salome ini. Kita lihat dari nilai dari phase-nya. Phase-nya ini ditambahkan dengan jumlah volumenya ini. Jadi hasilnya itu dinyatakan dengan total mesh. Dengan total mesh itu. Jadi hasilnya adalah 476.482. Kemudian untuk selanjutnya ada kondisi batas pada saat diterapkan di OpenFOAM. Kondisi batas pada domain permasalahan ini adalah menggunakan boundary yang nantinya akan digunakan sebagai kondisi batas untuk komputasi pada software OpenFOAM, dan untuk setting kondisi batas bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, pada kondisi batas ini kita sebelum ke OpenFOAM kita harus ngedit kondisi batas pada boundary-nya. Untuk inlet outlet atas bawah ini kita tipenya itu patch karena inlet outlet atas bawah ini diberi pembatas pada suatu silinder tersebut. Pada suatu lingkup tersebut. Untuk depan dan belakang ini kita empty agar tipenya empty agar fluidanya masuk pada sistem tersebut atau lingkungan tersebut. Untuk silinder 1, silinder 2, silinder 3 dan silinder 4 ini tipenya kita beri wall untuk agar diberi dinding pada lingkungan tersebut. Kemudian sebelum ke OpenFOAM, setelah kita mengubah boundary-nya jadi seperti itu, kita juga mengubah pada control tick. Ini adalah pengaturan pada control tick-nya. Untuk start time-nya saya menggunakan 0, end time-nya 10, delta T-nya 0,01, bright intervalnya 50. Pada saat kita membuat oscillating flow path silinder ini, di control tick ini juga membutuhkan force karena kita punya silinder 4, jadi force-nya juga sampai 4. Untuk force 1 ini kita mengubah QFR-nya dengan QFR-nya ini didapat dari nilai karena force 1 dan angle 30. Jadi force 1 untuk nilai X-nya ini didapat dari cos 180 min 30. Untuk nilai Z-nya didapat dari sin 180 min 30. Kemudian di force 2 kita juga akan mengubah QFR-nya. Nilai X-nya didapat dari cos 90 min 30 dan nilai Z-nya didapat dari sin 90 min 30. Kemudian untuk force 3 ini kita dapat dari nilai X-nya didapat dari cos 360 min 30 dan nilai Z-nya didapat dari sin 360 min 30. Force 4-nya ini juga didapat dari QFR-nya diubah untuk X-nya cos 270 min 30 dan sin-nya 270 min 30. Force ini digunakan untuk mensimulasikan perhitungan aliran fluida yang berada di sekitar silinder tersebut. Jadi gunanya force ini di oscillating flow path silinder ini untuk mengetahui perhitungan aliran fluida yang berada di sekitar silinder tersebut. Untuk hasil simulasi menggunakan ParaView setelah dari OpenFOAM, kita dapatkan vorticity contour pada saat
waktunya ke 5 detik. Dan vorticity contour pada saat waktu ke 5,5 detik. Seperti ini gambarnya. Kemudian kita juga dapat tekanan kontur pada saat T-nya 5 detik seperti ini gambarnya, dan T-nya 5,5 detik seperti ini gambarnya. Ini ada hasil simulasi animation ParaView. Nah, ini hasilnya seperti ini yang kita dapat. Ini adalah aliran yang berada di sekitar silindernya. Kemudian kita juga dapat hasil simulasi koefisien gaya terhadap waktu yang didapat dari nilai force 1, 2, 3, dan 4. Untuk force 1 kita dapat 2 diagram grafik, yaitu yang pertama ada graf koefisien force 1 ini yang didapat dari nilai CD dikali Aref. Kemudian hasilnya dibuat diagram dengan CD terhadap waktu. Kemudian lifting koefisien force 1 ini juga sama, nilainya dari CL dikali Aref. Hasilnya CL ini dibuat diagram dengan CL dan CL terhadap waktu. CL modif hasil kali-kalian dan CL sebelum kali-kalian dibuat diagram terhadap waktu juga. Untuk force 2 juga begitu. Force 2 juga menghasilkan 2 diagram, yaitu drag koefisien force 2 dan lifting koefisien force 2. Jadi lifting drag koefisien force 2 ini juga didapat dari nilai CD dikali Aref. Hasilnya dibuat diagram dengan CD sebelum dikali Aref terhadap waktu. Dan juga lifting ini caranya juga sama seperti biasa tadi. Untuk force 3 ini juga sama caranya seperti force 1 dan force 2. Yang kita dapatkan juga dua diagram, yaitu drag koefisien force 3 dan lifting koefisien force 3. Kemudian di force 4 kita juga mendapatkan drag koefisien force 4 dan lifting koefisien force 4. Untuk silinder yang memiliki koefisien gaya yang paling besar adalah menurut saya adalah koefisien force 4. Dikarenakan pada saat force 1, 2, 3 untuk nilai drag koefisiennya itu sama semua. Untuk pergerakannya diagramnya itu sama semua dan tidak signifikan. Jadi saya memutuskan untuk lihat di diagram lifting koefisien dari force 1, force 2, force 3, dan force 4. Dan menurut saya yang paling besar koefisien gaya paling besar itu ada di force 4 karena pergerakannya terlihat lebih besar. Pergerakan diagramnya terlihat lebih signifikan dan lebih besar di force 4. Sekian, terima kasih dari penjelasan oscillating flow path cylinder dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.